Kita katakan satukanlah roh kami ya Tuhan. Amin. Berbagai daerah Tuhan persatukan untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dari mana supaya kita tetap hidup di dalam kasih Tuhan. Kita ambil di Roma 12 ya. Di Roma 12 ayat 9 sampai 12. Ada 4 ayat di sini. Kita sama-sama atau berganti-gantian saja kita ya Bapak Ibu, supaya kita dapat semua berkatnya. Saya juga tidak mau saya sendiri yang membaca firman Tuhan ini dapat berkatnya. Dan juga Ibu juga saya tidak mau hanya orang Ibu yang dapat berkat, saya tidak. Tetapi hendaklah kita sama-sama dapat berkatnya. Amin. Oke, mari kita baca ya. Roma 12 ayat 9 saya baca pertama ya. Saudara nanti baca yang gelapnya. 1. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. 1, 2, ya. Hendaklah saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului di dalam beri hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 1, 2, 3, ya. Bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Amin. Inilah Tuhan memberikan perintah kepada kita melalui rasulnya, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus kita tahu Tuhan sangat luar biasa memakai dia. Yang dahulu dia menyesat anak-anak Tuhan, tetapi Tuhan pakai dia untuk menjadi alatnya yang sangat luar biasa dipakai Tuhan. Maka itu kita diperintahkan untuk tetap diam di dalam kasih Kristus.
Karena apa, saudaraku, Bapak Ibu? Kalau kita sudah ditolong Tuhan, sudah diselamatkan Tuhan, maka kita wajib bersyukur kepadanya. Amin. Amin. Karena Tuhan mengatakan, firman yang Dia katakan atau Allah yang mengatakannya di dalam melalui Taurat, atau Taurat itu ya boleh dikatakan ya perintah Allah kepada umatnya, bangsa Israel sekalipun Musa yang membawakan dari gunung Sinai, tetapi Tuhan sendiri yang menuliskan dengan jari jemarinya, artinya di dalam 2 loh batu. Apa dikatakan di sana? Hukum yang terutama ialah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Apa itu kasih? Kasih itu ialah berani berkorban buat sesama. Berani artinya memberikan tumpangan kepada sesama. Yang namanya yang diciptakan Tuhan, baik itu yang tidak mengenal Tuhan, baik itu saudara seiman, kita wajib saling mengasihi, tetapi terlebih saudara kita seiman. Amin. Jadi Tuhan telah memerintahkan ini, Bapak Ibu. Jadi artinya kasih itu, saudaraku, kita harus berani, saya katakan tadi, berkorban apapun itu. Contohnya, kalau kita mengasihi saudara kita, kita lihat dia tidak bisa atau tidak mempunyai sesuatu tumpangan atau makanan, kita harus berani berbagi, Bapak Ibu. Janganlah kita menyimpan berkat-berkat Tuhan itu sendiri, tapi kita harus berbagi. Firman Tuhan berkata, apabila engkau mempunyai 2 helai baju, berikanlah 1 jubahmu. Artinya, saudaraku, di situ, kalau kita mempunyai makanan, hendaklah kita membaginya kepada saudara kita yang tidak mempunyai makanan. Janganlah saudara, kalau ada saudara meminta sesuatu untuk mengisi perutnya, mengisi atau dia lapar, hendaklah kita memberikan. Kalaupun tidak ada kepada kita, mari kita berbagi. Itu artinya kasih. Jadi artinya kasih itu jangan kita ada maunya baru kita mengasihi, Bapak Ibu. Jangan. Tuhan tidak berkenan kepada itu. Yang intinya kita diperintahkan Tuhan, marilah kita saling mengasihi satu sama yang lain. Contohnya, saya sebenarnya tidak mempunyai apa-apa, tetapi ada orang yang datang kepada saya, Pak, tolong Pak. Contohnya lah saya katakan, Tuhan bagi kita seperti yang dikatakan, apa dikatakan di Lukas 6 ayat 36. Apa yang dikatakan di situ? Yesus berkata kepada kita, apa dikatakan di Lukas 6 ayat 36? Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Kenapa dikatakan Bapa kita murah hati? Dialah yang murah hati, yang telah memberikan kita keselamatan. Kenapa saya katakan dia murah hati? Kita, Bapak Ibu, kalau tidak karena kemurahan Tuhan, kita siapa? Kita bukan umat pilihan Tuhan. Kalau tidak karena kemurahan Dia, kepunyaan Tuhan hanya bangsa Israel yang 12 suku. Tetapi oleh karena kebaikan dan kemurahannya lah, Dia menurunkan atau turun mengambil rupa seorang manusia supaya kita dapat diselamatkan. Jadi inilah yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Hendaklah kamu murah hati. Amin. Sama seperti Bapakmu murah hati. Inilah kita yang diperintahkan Tuhan. Haruslah kita rendah hati dan murah hati. Artinya di situ maksud saudaraku, kalau kita anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil oleh kasih karunia Tuhan, kita harus menjauhi juga segala apa yang dilarang Tuhan. Jadi kita hendak saling mengasihi, karena firman Tuhan berkata kasih adalah yang terutama, dan yang pertama hukum segala. Apa yang dibawakan Musa itu tadi, itulah hukum yang terutama. Baru itu
Jangan ada ilah-ilah lain dalam hatimu atau dalam hidupmu. Jangan engkau mengingini keinginannya orang, atau janganlah engkau berbuat yang tidak sesuai dengan firman, atau jangan mencuri, jangan membunuh dan sebagainya. Jadi kita, saudaraku, disuruh Tuhan kita supaya saling mengasihi. Amin, Bapak, Ibu. Amin. Jadi saya nanti kalau saya datang ke rumah Bapak Ibu, janganlah saya artinya dianggap karena saya khotbahkan seperti ini, wah ini Bapak ini datang ke rumah untuk minta-minta ini. Jangan Bapak Ibu. Kalau kita saling mengasihi, pastilah kita mengetahui dari raut wajahnya saja sudah kita tahu. Oh, saudaraku ini dalam kesusahan. Oh, saudaraku ini dalam sukacita. Kalau dia dalam kesusahan, mari kita bertanya, ada apa saudaraku? Apalagi ini saudara kita seiman. So, kita harus bertanya, mungkin dia malu. Makanya seperti orang-orang yang mengasihi Tuhan, haruslah saling terbuka satu sama yang lain. Jangan ada, saudaraku, kalau ada masalah, mari kita bersama menggotongnya, merasakan, atau apa yang dikatakannya, untuk bersama-sama untuk memikulnya. Kalau ada kita sama-sama untuk memikulnya, pikulkan kita itu pun bisa kita bagi-bagi buat saudara kita yang seiman, yang percaya kepada Kristus. Jadi inilah yang diberikan Tuhan kepada kita, supaya kita saling mengasihi. Amin, Bapak Ibu. Amin. Oke. Kedua, apa yang dikatakan? Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Itulah yang saya katakan tadi. Kalau kita ke saudara kita bisa lihat wajahnya. Bisa-bisa jadi dia malu. Makanya kita tanya, ada apa saudaraku? Kayaknya wajah saudara musam atau kurang. Apakah ada persoalan? Itulah kita sebagai anak-anak Tuhan. Maka anak-anak Tuhan juga harus ada keterbukaan. Karena kita sudah tahu lah ya, kita ini, kalau bukan kita lagi yang bersama mengasihi, siapa Bapak Ibu? Tidak mungkin orang yang di luar sana terlebih dahulu datang membantu kita, kalau bukan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Jadi kita lah, seperti saya contohnya kemarin saya katakan, contohnya mungkin kita sudah mengetahui lah waktu kepergian bapak kita, yaitu bapak kita Papi. Kalau bukan karena kita anak-anak Tuhan, Bapak Ibu yang pertama, siapa? Karena Bapak Ibu lah atau kita bersama, maka kita menganggap itu Bapak kita. Apapun yang dirasakan ibu kita, kita wajib bersama menanggungnya. Bagaimana saya katakan begitu? Ibu ini atau Papi ini sudah kita anggap sebagai orang tua kita. Jadi kita haruslah merasakan apa yang dirasakan ibu kita ini. Sekalipun hanya sebatas kemampuan kita anak-anak Tuhan, itulah yang bisa kita lakukan. Jadi inilah kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau orang-orang di luar sana Bapak Ibu yang tidak mengenal Tuhan, mereka hanya melihat, oh ini ada apa? Kita sudah lihat, ada apa? Kenapa ada rame-rame di sini? Mereka hanya melihat. Tetapi kalau kita anak Tuhan, setelah kita mendengarkan saja, minimal kita mendoakan di dalam WA itu. Minimal kita mendoakan. Apalagi kita anak-anak Tuhan, kita yang bisa datang ada waktu, pasti datang untuk bersama-sama sepenanggungan dengan ibu dan papi ini. Puji Tuhanlah, papi ini selalu setia di dalam Tuhan. Sampai akhir hidupnya saya yakin dan percaya. Firman Tuhan berkata, hendaklah engkau setia sampai akhir. Maka saya percaya melihat Bapak Papi ini luar biasa. Apakah saya bisa seperti itu? Apakah saya bisa menanggung kesakitan sekian lama sehingga tetapi dia tetap setia? Itu saya bertanya dalam hati saya, apakah saya bisa? Tuhan kuatkan saya. Kalau bisa saya seperti Pak Papi setia, apalagi kita dengar kalau dia tidak dapat beribadah. Sudah Mami berkata dalam pesan, kalau tidak dia beribadah, dia merasa murung.
merasa artinya tidak bersuka cita. Itu karena apa? Itulah karena roh Tuhan ada pada papi. Amin. Begitu juga kita, kalau kita anak-anak Tuhan, saya percaya kita haruslah membantu sama-sama dengan yang lain. Karena itulah kita ditetapkan Tuhan. Hendaklah kita seia sepikir, hendaklah kita ia sejalan atau sesama sepenanggungan oleh anak-anak Tuhan. Karena kita adalah tubuh Kristus. Amin. Banyak tubuh Kristus. Ada mata, ada kaki, ada tangan. Tetapi satu yang terjepit, semua merasakannya Bapak Ibu. Begitu juga kita anak-anak Tuhan. Kalau kita ada saudara kita yang kita lihat, ada yang kekurangan atau persoalan, mari kita bersama-sama bergandengan tangan. Maka Tuhan akan bersukacita melihat kita, anak-anaknya, umatnya, sesuai dengan firman Tuhan, bergandengan tangan, saling membantu dan saling mengasihi. Karena memang itulah Tuhan perintahkan kepada kita supaya kita saling mengasihi. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kalau nanti saya contohnya datang ke rumah, jangan dianggap saya artinya, saya sambung tadi ya, jangan dianggap saya hanya, wah anakku ini, saudaraku ini ada kemauannya atau ada persoalan. Jangan Bapak Ibu. Saya datang, kalaupun saya datang nanti tahun baru, karena ini masih bulan 1 kan, nanti datang saya ke rumahnya tante atau Pak Pandiangan, wah, karena masih bulan 1 bisa saja saya tahun baru bawa datang ke rumah ya kan Bu? Nah, jadi jangan pula saya dianggap, oh saudaraku ini ada datang ke sini, ada masalah apa ya? Tidak. Saya datang kepada saudara karena memang perintah Tuhan saling mengasihi dan saling mengunjungi. Jadi, kalaupun saudara-saudaraku saya tidak bisa pada saat ini mengunjungi saudara, mohon saya dimaafkan. Karena kaki saya hanya ada 2. Saya bisa ke sana, saya bisa ke sini. Jadi, mungkin ada waktunya Tuhan akan kita datang mengunjungi, saling mengunjungi. Saudara-saudaraku memang sudah datang ke rumah saya untuk mengunjungi saya. Tetapi, ada waktunya nanti saya datang kepada rumah Bapak Ibu. Amin. Amin. Itulah kita bersaudara. Sungguh luar biasa di dalam Tuhan. Jadi kita coba lihat Galatia 6. Tadi hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Coba Bapak Ibu lah yang membaca dulu ya, karena saya tadi sudah membaca yang 10. Jadi sekarang Bapak Ibu yang membaca Galatia 6 ayat 9 sampai 10. Ayat udah berapa Bapak Ibu? Amin. Oke. Coba Bapak Ibu 1, 2, 3 ya. Janganlah kita berbuat baik, karena apabila kesalahan melakukannya, kita akan menuai jika kita tidak menerima. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Amin. Amin. Ini perintah Tuhan. Apa yang saya katakan tadi itu adalah perintah Tuhan. Apa yang dikatakan di sana? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya di sini begini Bapak Ibu. Selagi kita diberikan Tuhan napas kehidupan, janganlah kita jemu-jemunya berbuat baik kepada sesama kita. Terlebih kepada seiman kita yang saya katakan tadi. Saya datang ke rumah Ibu Pandiangan, jangan dianggap saya artinya seperti yang saya katakan tadi. Tetapi anggaplah kita berbuat dan saling mengunjungi. Karena apa? Kita anak-anak Tuhan tetap dikatakan Tuhan, kita harus berbuat baik. Kalau kita mengunjungi saudara kita dalam sukacita, itu perbuatan baik kita Bapak Ibu. Kita bukan membawa yang tidak baik, kita membawa damai sejahtera yang dari Tuhan. Amin. Nah, inilah kita yang dikatakan di dalam jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Yang kita dikatakan keduanya, jangan lemah. Artinya di sini, kalau kita tidak lemah, kalau kita tetap kuat, kan begini, ada orang yang murtad. Kalau kita anak-anak Tuhan
akan menerima hadiah yang dijanjikan itu apabila kita tidak keluar dari jalan firman Tuhan. Itu artinya Bapak Ibu, supaya kita jangan apabila kita tidak lemah. Artinya kalau selagi kita di dalam Kristus, selagi kita di dalam Tuhan, kita akan diberikan kekuatan. Apabila pun kita jatuh, Tuhan akan menopang tangannya sehingga kita tidak jatuh sampai tergeletak. Amin. Inilah Tuhan kita yang sangat luar biasa. Memang ada orang di luar sana yang mengatakan, lihat manusia kok lihat Tuhan. Ada banyak orang yang berkata, kok itu Yesus itu kan dilahirkan. Banyak orang berkata begitu di luar sana. Tetapi merekalah yang tidak mengerti ketuhanan Kristus. Merekalah yang tidak mengerti bagaimana Kristus adalah Tuhan dari awal sampai akhir. Karena dia dikatakan adalah Alfa dan Omega. Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan terkemudian. Dialah, dia mencipta langit, dia mencipta bumi beserta isinya, termasuk saya dan saudara. Jadi kalau mungkin ibu apa ya, orang-orang, karena ibu, boleh saya katakan ibu apa, ibu Pilar, ibu Pilar mungkin dari seberang dulunya, mungkin ibu tahu Yesus itu kok disembah, Yesus itu manusia kok disembah. Mungkin ada pertanyaan ibu ini selama karena masih mengikuti agama yang lalu, yang lama. Tetapi setelah masuk dalam Kristus, barulah mengerti Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup. Amin. Inilah saudaraku. Jadi apa yang dikatakan ayat 10-nya, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada seiman. Artinya yang saya katakan tadi, kita harus berbuat baik kepada sesama. Kenapa dikatakan? Karena sudah perintah Tuhan. Apapun yang dibawa kolong langit ini adalah Tuhan hanya ada satu. Elohim atau Allah Bapa hanya ada satu. Mencipta langit dan bumi tidak ada ilah-ilah lain atau Allah-Allah lain, tidak ada. Hanya ada satu pencipta. Siapa dia pencipta alam semesta itu? Dialah Bapa kita yang bernama Yahweh, yang dikatakan di dalam Israel, karena kita bangsa Israel. Artinya kita dari awalnya dari bangsa Israel. Kepercayaan pun kepercayaan kita dari bangsa Israel. Karena memang bangsa Israel lah yang punya Tuhan yang benar dan Tuhan yang hidup, yang mencipta langit dan bumi. Maka itu kita adalah akar dari Israel. Kenapa saya katakan begitu? Karena Tuhan datang hanya kepada bangsa Israel. Kenapa hanya jadi ke Indonesia atau ke dunia? Karena dia datang kepada kepunyaannya, tetapi kepunyaannya tidak mengenalnya. Bahkan menyalibkan dia, tergantung di kayu salib. Padahal dia memang harus digantung di kayu salib, tetapi celakalah orang oleh karenanya disalib. Jadi sudah mengatakan begitu, maka terjadilah keselamatan bagi kita waktu dia disalib. Dia disalib, mati, bangkit pada hari yang ketiga untuk mengalahkan maut, dan naik ke surga 40 hari kemudian setelah dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Setelah itu 10 hari kemudian dia menurunkan Roh Kudusnya kepada kita. Amin. Supaya kita tidak dibiarkan yatim piatu. Ini bukan yatim piatu secara fisik, bukan secara badani. Yatim piatu artinya di dalam kerohanian kita. Karena Tuhan kita itu sudah datang memberikan keselamatan bagi kita, dia tidak akan membiarkan kita sendiri. Tidak seperti zaman Taurat. Maka dikatakan zaman Taurat, waktu zaman Taurat tidak seorang pun yang bisa menghampiri Tuhan kalau tidak melalui imam-imam. Kalau sekarang kita di rumah pun bisa berdoa. Kita membuat salah, kita bisa langsung meminta ampun kepada Tuhan. Itu karena apa? Karena Tuhanlah yang datang menghapuskan segala dan memperdamaikan kita kepada Allah itu. Sehingga kita sekarang sudah dibebaskan. Apabila saudara jatuh ke dalam
dosa, jangan tunggu lama-lama. Segera ambil kesimpulan, berlutut di kaki Tuhan, minta ampun kepada Tuhan, maka Tuhan kita itu setia dan adil. Dia tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tetap dia dahulu pengampun, sekarang juga pengampun, dan sampai selama-lamanya tetap pengampun. Maka kita yang diberikan Tuhan keselamatan, hendaklah kita berbuat baik sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Inilah perintah bagi kita oleh Tuhan. Jadi yang ketiga, ayat 11-nya yang saya katakan, Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya di sini, Bapak Ibu, kita sudah ditangkap oleh Tuhan, sudah diberikan Tuhan keselamatan, sudah diberikan Tuhan berkat Tuhan, sudah diberikan Tuhan kesehatan, baik umur panjang bagi kita. Tetapi kita harus tahu berterima kasih, harus tahu artinya mengucap syukur. Kalau kita dipanggil Tuhan sekarang sebagai pelayan Tuhan, marilah melayani dengan lebih bersukacita. Rohmu menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau saudara dipanggil untuk menjadi pengabar atau pemuji-puji Tuhan, hendaklah saudara tetap lebih bersukacita untuk memuji Tuhan. Kalau saudara dipanggil untuk pendoa, saudara haruslah lebih giat lagi menyala-nyala untuk berdoa bagi bangsa-bangsa, bagi siapapun saudara yang bisa doakan. Karena itulah kita dipanggil Tuhan, supaya kita tetap diam dan duduk dan mengikuti perintah-perintah Tuhan. Amin. Inilah yang disatakan, kita harus menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Kalau kita sudah dipanggil Tuhan, hendaklah kita tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan itu. Kalau sebagai hamba Tuhan, tetap untuk melayani. Kalau sebagai jemaat, tetap diam dan duduk dan bersekutu kepada Tuhan. Minimal kita harus berdoa untuk menyelamatkan rumah tangga kita. Karena itulah saudara dan saya dipanggil Tuhan untuk diselamatkan. Maka janganlah saudara menyimpan keselamatan itu karena Tuhan telah memberikan keselamatan bagi kita dengan cuma-cuma. Tuhan telah memberikan bagi kita bukan karena harta kita, bukan karena kekuatan kita, bukan karena jabatan kita, bukan karena uang kita, tidak Bapak Ibu. Tetapi oleh karena kasih Tuhanlah, oleh karena kasih anugerahnya lah, kita diselamatkan oleh Tuhan itu. Amin. Jadi saya tadi sudah mengatakan kita harus berbuat baik. Artinya berbuat baik bukan karena berbuat baik kita diselamatkan, itu artinya bukan. Keselamatan itu oleh anugerah Tuhan. Tetapi kalau kita sudah ditangkap oleh Tuhan, sudah diberikan oleh Tuhan keselamatan, hendaklah kita seturut dengan firman Tuhan, supaya kita sampai akhirnya memperoleh keselamatan itu. Apabila saudara murtad, jatuh dan tidak atau meninggalkan Tuhan, saudara akan binasa, Bapak Ibu. Jadi kalau saya sampai akhir hidup saya melayani Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan berkata, saya akan selamat. Bagaimana seperti Rasul Paulus berkata, aku telah melupakan apa yang di belakangku dan berlari-lari menuju panggilan surgawi. Artinya saudaraku, kalau saudara berbuat yang tidak baik masa lalu saudara, tinggalkan, jangan ingat-ingat. Contohnya saudara dari agama-agama yang lain, terima Yesus Kristus, tinggalkan yang lalu. Mari datang kepada Tuhan. Mari lebih bersukacita di dalam Tuhan, karena Dia adalah keselamatan yang hakiki. Karena Yesus Kristuslah jalan keselamatan dan hidup. Ada firman Tuhan berkata di Yohanes 14 ayat 6. Ya, Yohanes 14 ayat 6 itu apa katanya? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kata Yesus Kristus. Amin. Coba bisa dibuka deh. Yohanes 14 ayat 6. Kalau nggak salah. Iya, Yohanes 14 ayat 6. Apa dikatakan Yohanes 14 ayat 6? Kata Yesus kepadanya,
Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Amin. Inilah kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Sudah digaransi kita masuk kerajaan surga kalau kita patuh dan setia kepada Tuhan. Amin. Inilah kita anak-anak Tuhan. Oke, saya ambil ayat terakhir. Ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Artinya saudaraku, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, sudah dikatakan di situ, kita harus bersukacita dalam pengharapan. Artinya apa? Maka dikatakan iman. Iman itu adalah pengharapan. Karena apa? Iman itu adalah apa yang tidak kita lihat, namun kita percaya. Maka dikatakan di sana kita akan beriman kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus dengan secara fisik kita tidak lihat. Dan juga secara yang akan datang juga eskatologi yang ke depan kita tidak tahu. Tetapi kita yang percaya kepadanya haruslah bersukacita dalam pengharapan itu, yaitu Dia nanti akan datang dan memanggil kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apabila kita masih hidup, kita akan diangkat di awan-awan. Itulah yang dikatakan rapture, artinya pengangkatan. Tapi kalau kita sudah mati atau dipanggil terlebih dahulu sebelum kedatangan Tuhan, kita terlebih dahulu akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan daripada orang-orang yang hidup. Setelah kita diangkat, setelah kita dibangkitkan, maka yang hidup akan di-rapture, yaitu pengangkatan di awan-awan. Sehingga apa yang terjadi di dalam dunia ini? Di dalam dunia inilah akan jadi nanti di mana antikristus yang tidak terkatakan penganiayaan. Jangan saudara berharap nanti saya waktu zaman Kristus itu nanti saya mengakui di situ Yesus Kristus adalah Tuhan dan juru selamat, saya akan diselamatkan. Memang benar Bapak Ibu. Saudara nanti di dalam penghakiman atau di dalam katakanlah sebelum penghakiman itu, nanti di dalam antikris, di dalam dunia ini akan terjadi orang tidak lagi jual beli kalau tidak ada cap yang anam-anam itu. Tidak ada lagi jual beli. Tetapi kalau kita sudah di dalam Tuhan, maka saya katakan janganlah kita suam-suam kuku untuk mengikuti Tuhan. Janganlah kita dingin, tetapi hendaklah kita panas untuk melayani Tuhan menjelang hari Tuhan yang makin mendekat. Amin. Amin. Jadi kita di sini saudaraku sudah terpanggil oleh karena kasih kebaikan Tuhan. Jadi hendaklah kita melayani Tuhan, hendaklah kita melakukan firman Tuhan, hendaklah kita tetap sesuai hidup kudus di dalam kebenaran firman Tuhan. Maka itu jaminan kekal yang terjadi bagi kita, surga di mana Tuhan berada, kita pun berada. Amin. Tuhan sekarang Yesus Kristus berada di surga. Karena Dia turun dari surga dan naik juga ke surga. Dia sudah naik dan duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya di sebelah kanan Bapa itu, nanti kalau eskatologinya sungguh luar biasa, itu harus mempelajarinya. Tapi kalau di sini tidak bisa saya jabarkan. Tetapi kalau masalah yang dikatakan tangan kanan itu adalah kekuasaan Tuhan. Jadi saya mengatakan buat kita semua, Tuhan telah menyiapkan bagi kita apabila sudah siap tempat bagi kita atau rumah kita, maka Tuhan akan segera datang. Amin. Contohnya kalau Tuhan belum datang, seperti yang kita alami pada saat ini, Papi, karena rumah Papi itu sudah siap, tidak lagi dia menderita di dalam dunia ini, maka dia dipanggil Tuhan karena tempatnya sudah siap. Jadi kalau kita yang belum siap, sabar kita menanti giliran Bapak Ibu. Percayalah, kita ini semua akan dipanggil oleh Tuhan. Kita nunggu antrian saja. Amin. Kalau orang-orang di luar sana mengatakan semua orang manusia akan mati, tetapi kita semua nunggu antrian saja. Memang benar. Setiap yang lahir akan mati. Setiap yang hidup akan mati juga. Jadi kalau dikatakan pada saat ini
kita yang duluan, karena inilah yang sudah siap bagi kita tempat itu. Kita ingat seperti Lazarus, bagaimana Tuhan mengangkat dia di pangkuan Bapak Abraham. Lihat orang kaya, bagaimana dia menanti di Hades. Hades itu artinya yang dilambangkan sebelum penghakiman, sebelum neraka. Di sana tempatnya gersang tidak ada, hanya sakit yang ada di sana, yaitu Hades. Tetapi kalau kita di pangkuan Bapak Abraham, orang-orang yang percaya, itulah dia bedanya kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi saudaraku, Bapak Ibu, saya coba bertanya kita sedikit sebelum firman Tuhan sudah rampung. Saya bertanya buat kita, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, kalau Tuhan sudah memberikan kita hidup, kalau Tuhan sudah memberikan kita berkatnya, apakah kita layak berterima kasih? Iya. Tapi orang-orang di luar sana, saya masih ada yang lalu, masih ada saya, artinya ini sama-sama orang-orang yang percaya Yesus, yang percaya Kristus. Saya tidak mengatakan mereka anti Kristus, tidak. Mereka percaya kepada Yesus. Cuma pemahaman saja yang beda. Karena mereka berkata, satu kali selamat, selamanya selamat. Waduh, kalau saya berpikir begini, kalau itu yang dikatakan, sekali selamat, tetap selamat. Wah, berarti apapun kita lakukan, tetap kita udah selamat. Itu maksudnya kan? Kalau sekali selamat, tetap selamat. Tapi saya tidak mau mengatakan siapa orangnya, siapa sinodenya. Tetapi saya mengatakan, hendaklah keselamatan itu kita kerjakan takut dan gentar akan Tuhan. Jadi orang-orang di sana mengatakan banyak seperti itu Bapak Ibu, tetapi kita bukan mengatakan dia tidak masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak. Hak mutlak itu adalah prerogatifnya Tuhan sendiri, kita mau kemana. Tetapi kalau menurut firman Tuhan, kita harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jangan kita percaya saja Yesus itu sebagai Nabi, orang mengatakan sebagai utusan, orang mengatakan sebagai manusia, datang dia ke dalam dunia ini. Bapak Ibu, perlu saya berkata, Yesus Kristus datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia itu. Dia adalah Tuhan, karena dia turun dari surga dan naik juga ke surga. Tidak ada manusia, tidak ada nabi, tidak ada orang-orang yang diurapi yang bisa menyatakan hari ini dosamu diampuni. Tidak ada. Selain siapa dia? Tuhan sajalah yang bisa mengampuni dosa. Kalau Tuhan saja yang mengampuni dosa, maka siapa dia yang mengatakan sekarang dosamu sudah diampuni? Kalau bukan Tuhan, siapa dia? Dan saya katakan lagi sekali lagi, malaikat, siapakah yang punya malaikat? Apakah malaikat mempunyai, apakah Nabi mempunyai malaikat? Apakah utusan mempunyai malaikat? Tidak. Hanya dialah yang mempunyai malaikat. Yesus Kristus, dialah yang mengutus malaikat-malaikatnya untuk memberikan kita, menopang kita, mengurapi dan menjaga kita, dan juga dengan Roh Kudusnya. Amin. Jadi itulah yang bisa saya katakan Bapak Ibu, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita saling mengasihi, saling membantu satu sama yang lain. Apabila saudara ada teman-teman kita seiman, kita ada masalah, jangan ragu, jangan malu. Saudara terlebih dahulu kepada saudara-saudara seiman, terbuka. Maka percayalah, kalau kita yang sudah takut akan Tuhan, pastilah kita akan membantu Bapak Ibu, dan saya juga pasti akan saudara bantu apabila saya datang kepada Bapak Ibu. Amin. Inilah kita yang dipanggil Tuhan, supaya kita selalu setia dan mengikuti peraturan-peraturan dan perintahnya. Jadi itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Tetaplah kita saling mengasihi. Haleluya. Amin.